Dapat channel, dapat banget. Oke guys, jadi selamat malam, balik lagi bareng kita nih. Dapat channel, dapat banget. Dapat banget. Dan Daniel dan Peter ya. Iya, dan kali ini kita udah dapat mangsa baru. Dapat mangsa nih guys. Mangsa berikutnya. Kenalin dulu nih Pak Bro, teman-teman ini teman baik kita ya. Halo. Pak Taufan. Halo semuanya, saya Taufan. Ya, jadi nih hari ini kita mau bahas dunia perbioskopan ya Bro ya. Karena kebetulan Taufan ini sudah berkecimpung di dunia bioskop itu 5 tahun ya. Ya, kurang lebih 5 tahun. tahun khususnya di Cinemax ya, boleh dibilang ya. Betul. Ya, beliau ini sudah boleh dibilang mulai dari ekspansi ya sampai dengan promosinya di handle semua nih sama Taufan dan timnya. Betul ya? Bener ya? Benar. Itu antara serakah sama kerjaan atau memang bertanggung jawab, bro? Awalnya prinsipnya karena memang dilimpahin ya, terus Dilimpahin. terus akhirnya gue berpikir kalau ini tuh banyak keuntungannya justru buat Oh, gue, gitu. karena gue akan nambah ilmu juga. Jadi Nambah ilmu guys. betul. Jadi kalau dibilang spesialis enggak juga, karena dihajar semua, partnership, promotion, apalagi marketing, event, ya semuanya lah. Markom juga dihajar. Markom juga dihandle semua sama. Ini boleh dibilang nih MacGyver-nya bioskop ya, ini dia nih Taufan ini. Nggak ada salahnya lah belajar ilmu Iya. baru dan mencoba hal baru ya, bro ya. Mencoba hal Betul, baru, betul. learning by doing. Betul ya Bro Betul, ya? betul. Nah, ini sebenarnya pertanyaan kita dulu nih. Yes. Dengar-dengar Cinemax tutup nih Bro. Waduh, ini kayaknya Tahun bukan ini ya? pertanyaan pertama buat gue justru. Oh, aduh, Karena pandemi gimana? atau apa nih Cinemax Iya, tutup? Gue Sorry. shock nih, karena Ya, gue oke. udah menonton nih Gini. sebenarnya. Sebenarnya Yo. Cinemax tuh bukan tutup, tapi kita tuh diakuisisi dari bioskop. Jaringannya udah level dunia mainannya. Oh, Namanya Cinepolis. oke. Jadi per Desember 2019 kemarin kita tuh udah resmi sign dengan Cinepolis, dan kita seterusnya akan go on pakai nama Cinepolis. Tetap sama tapi dengan kualitas lebih baik pastinya. Oh, gitu. kualitas lebih baik. Iya dong, standar Oke. dunia, bro. Standar dunia ya. Karena Cinepolis itu jaringan dari Meksiko. Meksiko. Yes. Oke, keren. Oh, jadi bukan tutup tapi kasar kata inilah apa, Rebranding. rebranding, Ya, betul ya. Betul. Tapi sekarang diakuisisinya Cinepolis. ini karena apa? Karena kurang modal atau apa mungkin? Oh enggak, justru kita lumayan takjub dengan Cinepolis karena mempercayakan untuk ekspansi bioskop di Indonesia bareng sama Cinemax gitu. Jadi memang karena Cinepolis melihat Cinemax itu punya peluang yang cukup baik, dan dari segi ekspansi kita itu satu-satunya bioskop yang sangat gencar, karena dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun kita sudah berhasil tembus di 300 layar. 300 layar. Khusus Seluruh untuk, Indonesia. Seluruh Indonesia. Cinepolis ya berarti sekarang kita Yes, sebutin ya. Cinepolis kita sebutnya. Jadi ada 300 layar di berapa lokasi nih? Kita ada di Taufan? 64 lokasi tersebar di 34 kota. 34 kota se-Indonesia ya. Se-Indonesia, Bukan main. betul. Ternyata bukan tutup tapi malah lebih wah gitu, malah menjadi semakin raksasa nih kan. Betul. Bergabung lah berarti ya, tepatnya sih. Betul, kita Bukan merger. diakuisisi kan kayak diambil alih gitu ya. Yes. Kalau ini bergabung, justru bergabungnya dua perusahaan besar nih ya di bidang Iya, perbioskopan. betul. Keren. Terus ada standar-standar baru nggak nih dengan bergabungnya Cinemax sama Cinepolis gitu loh? Kayak yang gimana gitu, mungkin sesuatu terobosan atau breakthrough gitu. Oke, tujuan kita sebenarnya untuk mengakomodir jumlah penonton di Indonesia. Kenapa? Karena kalau secara rasio itu kita baru bisa mengakomodir 0,4 layar per 100.000 penonton di Indonesia. Sedangkan Masih kurang sekali betul, ya? masih jauh banget. Sedangkan China aja yang sudah sangat banyak bioskopnya, dia baru bisa mengakomodir 1,8 layar per 100.000 penonton. Gila. Jadi kita memang masih sangat ketinggalan jauh gitu. sama Walaupun sudah negara. digabung dengan pemain-pemain bioskop lainnya, Betul, hanya betul. 0, sekian persen. Hanya 0,4% yang bisa diakomodir sama seluruh bioskop di Indonesia. Oke, makanya berangkat dari situ dengan merger dengan perusahaan dari Meksiko ini yang menjadi Cinepolis. Ya. Jadi rencananya nih strategi utamanya yaitu untuk ekspansi lebih besar lagi, Betul. mengcover semakin banyak lokasi dan layar mungkin berarti ya. Betul banget, dan kita juga ini sneak peek sedikit di tahun depan di 2021 mudah-mudahan bisa sampai ke Merauke. Merauke guys. Jadi mau tembus Ya. ke Merauke bukan Yes. jalan doang yang dibangun di sana ya, tapi Bioskopnya juga nih. Iya, kita juga mengakomodir kebutuhan orang-orang yang pengen nonton gitu loh di sana. Bener, tapi emang gua akuin, gua sendiri juga hobi nonton ya. Oh iya. Nonton di bioskop ya kan, cuma Yes. gara-gara pandemi ini memang
Aduh, lemes juga sih. Yes. Salah satu hobi gua ini hilang nih gitu ya. Short escape, kebanyakan orang tuh bilang bioskop itu short escape karena kita bisa dengan cuman spending 50-70 ribu di weekend gitu kan. Ya. Terus lo bisa refresh pikiran lo dengan nonton film yang lo suka gitu. Iya, itu dia tuh ya. Nah, makanya berangkat dari situ boleh sharing nggak nih? Ini kan oke, berarti kita bicara Cinepolis nih ya. Ya. Sebenarnya boleh ceritain sedikit nggak, Bro Taufan nih? Lu di Cinepolis nih, jadi lu apa sih tugas-tugasnya, work scope lu kurang lebih Oke. sekarang ini ya, untuk di tahun 2020 inilah Oke, kita bicara. di tahun 2020. Karena kan ini masa-masa pandemi, bioskop juga lagi nggak aktif gitu ya. Iya. Bagaimana betul. sih cara Cinemax itu bertahan ya Iya, menghadapi kurang kondisi lebih gitu pandemi loh. gitu kan. Kurang lebih kalau ditanya bioskop nggak cuman kita dari Cinepolis tapi dari pemain-pemain lain juga pasti lagi pasang survival mode gitu ya. Pasti banget karena kita itu adalah satu industri yang cukup bergantung sama konten, dimana konten nggak ada dari Maret sampai sekarang udah 6 bulan. Itu cukup ya, kita harus pasang survival mode dan banyak hal yang kita siapkan gitu untuk menyambut lagi nanti kita reopening yang rencananya di akhir Oktober. Semoga nggak ada halangannya. Jadi nanti akhir Oktober gue udah bisa mulai nonton lagi di Mudah-mudahan, bioskop Pak, nih. mudah-mudahan. Waduh, keren guys. Lihat tuh guys. Berapa Ya. persen bro kemungkinannya? Kita kalau dibilang kemungkinan semuanya masih 50-50. 50-50, Jujur aja ya. ya. Jujur aja, tapi kita semua bergantung sama kita semua termasuk di sini. Dalam artian kita gimana cara kita menangani pandemi ini, gimana lihat angkanya bisa turun atau enggak, dan kesiapan dari semua eksibitor atau bioskop juga kita sedang garap dan sudah hampir rampung sebenarnya jadi nanti gitu buka itu akan ada health protokol yang memang kita udah straight, nggak bisa dilanggar, kayak tempat duduk akan dijeda satu gitu. Even itu kalian dari pasangan satu rumah, anak, bapak atau apapun, tapi kita tetap pakai protokol itu. Dan Wajib pakai masker juga. wajib pastinya wajib pakai masker di dalam gitu. Ini berarti kisi-kisi juga nih ya standar SOP kesehatan terbaru ya dari Ya. Cinemax ya nanti setelah buka, bisa lagi nih. buka lagi Dari ya. semua bioskop yang tergabung dalam GPBSI. GBPSI. Betul. Oke, keren. Nah, jadi ingat tuh guys, jadi walaupun nanti sudah buka, tetap akan ada protokol kesehatan. Ya. Jadi dijamin aman nonton di bioskop ya bro ya. Yes, sebenarnya kita udah ngelakuin riset sih. Kita udah ngelakuin riset. Jadi kalau sebenarnya kita agak sedikit menyayangkan kenapa bioskop nggak boleh buka, sedangkan restoran boleh buka, kafe-kafe masih boleh buka. Tapi Iya. ya udah itu keputusan pemerintah. Tapi secara dari segi safety sebenarnya kita salah satu tempat yang paling aman untuk indoor. Kenapa? Karena kita sirkulasi udara dipastikan tetap berjalan sepanjang operasional bioskop. Jadi nggak cuma selama film diputar ya, tapi selama operasional bioskop itu sirkulasi udara tetap jalan. Jadi udara bersih dari luar tetap masuk ke dalam, dan udara dari dalam juga tetap keluar dan digantikan, sirkulasinya akan terus begitu. Oke. Gitu. Terus yang kedua, di bioskop itu orang nggak akan berhadapan. Jadi kita misalnya di sana layar Oh ya. 101, jadi nggak akan ada interaksi dan Oke. dan itu meminimalisir efek dari penyebaran droplet sih. Oke. Samping masker tetap wajib ya. Iya. Lanjutin itu nih bro, yang gua suka denger juga, bioskop itu merupakan salah satu tempat terkotor atau terjorok katanya, karena kursinya itu dari pergantian satu film ke film lain katanya belum tentu sempat dibersihin. Itu bener apa enggak sih? Ini Oke. gue sekalian diklarifikasi gitu Itu kan. good question sebenarnya. Tapi semenjak kita menangani special case this COVID-19 pandemic, itu kita semua dari gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia, kita harus sepakat bahwa setiap selesai show itu jedanya dah. Jadi kita bermain di showtime. Sebelumnya jedanya cuma 5 sampai 15 menit. 5 sampai 15 menit. Tapi sekarang kita akan jeda setengah jam buat apa? Buat kita memastikan kita bersihin dan sterilisasi disinfektan setiap habis show. Oh, jadi setelah habis show akan selalu disinfektan ya, itu Yes. satu bioskop itu ya. Yes. Mantap ya. Mantap. Waduh, gue jadi nggak sabar nih pengen nonton di bioskop. Bro. Keren. Makanya ini nggak salah nih kita undang Bro Taufan hari ini di sini guys, biar kita merasa lebih secure gitu kan. Nah, tapi kalau kita sendiri ini nggak pakai masker karena memang di sini kita sekarang Kita cuma memang berada bertiga di ya. dalam satu studio nih sebenarnya nih ya. Studio jadi aman guys. Ya, kita Sebelum udah- Bos Taufan datang, kita juga udah disinfektan nih meja-mejanya, mukanya gue sama muka Daniel juga Yes. kita ada disinfektan. Dan kita Aman, nggak ya. salaman, kita nggak salaman. Kita Kita nggak nggak salaman salaman. ya. Salam Cuma gini memang doang. karena ini studionya kecil, jadi kita mau Ya. nggak mau physical distancing-nya hanya Tapi beberapa udah aman, sentimeter tadi aja kita nih, udah guys. sterilize diri kita sendiri ya, Ya, pakai aman, alkohol aman. ya. Ya, betul. Heeh.
Sebenarnya nih kalau misal dari sisi Cinemax sendiri ya pasti mendukung, tapi kan banyak sisi negatifnya juga yang kadang selalu jadi pertanyaan kita. Itu kayak kita juga takut nih sebenarnya kan sebagai masyarakat awam, bioskop yang kita punya nih, hiburan yang menurut kita menarik yang tadi bilang dengan 50-70 ribu kita udah bisa nonton film ya, refresh otak kita. Sebenarnya kayak kalau ditutup kelamaan kan operasional harus terus berjalan. Gimana sih bertahannya gitu loh, kok bisa gitu? Ya kalau masalah itu gue gak akan jawab eksplisit ya karena konfidensial. Jadi ya kita bertahan dengan mode yang kita bisa. Kita meminimalisir pemakaian listrik walaupun proyektor setiap hari harus dinyalakan demi menjaga performanya dia dan juga menjaga kelembapan suhu dalam sinema. Yang kayak gitu-gitu tetap harus kita lakukan dan kita berharap semua keadaan ini cepat selesai jadi kita bisa cepat operasional normal lagi. Dan mungkin juga kondisi ini kan memang COVID-19 ini kan memang mendunia lah ya, semua aspek bisnis juga kena ya. Semua. Dan gua rasa juga pasti ya mall-mall, kalau misalnya di mall A gitu misalnya pasti mall juga ada kebijakan tersendiri lah ya untuk ya intinya biar sama-sama bisa bertahan lah. Betul, Pak. Intinya gitu betul, ya. Betul. Dan yang jadi pertanyaan lagi nih kok, ini oke lah masalah kendala-kendala kita akhiri ya kayak Kita bicara seru dulu nih, kita filmnya nih gue pengen nanya. Tapi sebelum itu gue pengen nanya nih, kita bicara film Indonesia ya bro. Iya. Sekarang ini kalau secara overall ya, film Indonesia yang paling laku, yang paling diterima di pasaran tuh film apa sih? Bisa sharing nggak? Boleh sih, sebenarnya datanya juga udah umum dan mungkin yang gue sebutkan juga nggak 100% akurat. Nomor 1 itu masih dipegang sama Warkop DKI Reborn dengan 6.800.000 lebih penonton. Wow, dari 270 juta. Iya. Nah, tapi kan kalau dilihat dari jumlah penonton berbanding sama jumlah penduduk Indonesia masih sangat jauh dong. Masih sangat jauh karena kan sebenarnya kapasitas Karena layar juga. layarnya hanya bisa memenuhi 0,4%. 0,4%. Berarti 0,4% dari 270 juta dan ditonton 6.800.000. Udah bagus banget itu. Gitu. Jadi Warkop DKI Reborn ya. Warkop DKI Reborn part 1. Oh, part 1. Jadi kan ada 2 part tuh. Oke, itu Terus kalau yang kedua disusul sama Dilan 1990. Dilan 1990 lu tau Jangan gak sih? kangen tuh berat ya. Temen-temen gua tuh ya yang nonton. Nah, ini generasi lu nih kayaknya. Generasi gue nih, bener nih. Generasi lu. Temen SMA gua nih tahun 90-an. yang Mahmud nih bro, pada nonton Dilan 90 itu pada mewek-mewek bro. Nangis-nangis. Gua gak ngerti apa bagusnya tuh film gitu kan. Nah, gua mau nanya Tapi nih dari ternyata sisi bagus banget bro. Yes. Dan wajib nonton tuh kayaknya. Nah, gue mau nanya dari sisi milenial nih kok. Gue kan gak ngerasain zaman itu. Apakah memang zaman itu tuh pacaran memang harus sampai sepuitis itu atau enggak sih sebenarnya kondisinya zaman dulu itu ya? Gue udah jadi tua banget. Tapi bener dong kan pertanyaan anak Yang zaman pasti sekarang nih kan. bro, paling pasti nih Nil. Zamannya gue nih ceritanya, zaman gue. Zaman paling romantis. Zaman nih. paling romantis itu kita menulis dengan surat. Menulis dengan surat. Ya, nggak ada itu email, WA gitu, nggak ada SMS, guys. WhatsApp. Nulis surat, taruh dalam pos, kirim. Nunggu 2-3 minggu gitu kan. Oke. Keringat dingin 2-3 minggu. Itu sabar ya, Pak? Sabar banget. Gimana? Tapi Coba. rasanya miris banget gak sih bro? Iya. Itu zamannya gue tuh bro. Nah, berarti teman-teman sekarang nih, teman-teman yang masih jauh lebih muda dari kita umurnya. Ketika WhatsApp udah checklist 2, sabar aja. Sabar Nggak aja. butuh 3 minggu untuk dibalas Iya, kok. lu kebayangkan gue kan 3 minggu nunggu dibalasan surat bro. Iya, kalau kita sekarang kan kayak 1 jam 2 jam nggak dibales aja kan Udah resah gitu, resah gitu kan. Dia marah nih sama gue buat salah apa nih gitu. Atau dia jalan sama yang lain gitu kan, jeng-jeng ya. Ini gue 3 minggu nunggu balesan, tapi begitu terima itu surat gue baca kan pakai tulisan tangan tuh ya, gue balesin itu tulisan tangannya rapi, bener kan? Pas gue baca, anjir terharu banget gak sih gue, makin kayak makin sayang gitu loh. Itu seninya ya. Seninya. Itu seninya. Jadi Dilan 90 nggak ada apa-apanya sama gue. Kalau gitu coba lu tunjukin salah satu rayuan yang kayak di Oh jangan dong, next episode bro, next episode. Boleh, tapi itu boleh jadi konten. Dilan 1990 disusul oleh Dilan 1991. Oh, Dilan 91. Yes. Oh, Gitu. keren juga. Kalau yang kayak apa Laskar Pelangi itu? Laskar Pelangi ternyata baru gue cek lagi dia udah tergeser ke nomor 5. Oh, nomor 5. Nomor 4 nya gue lupa antara Milea atau ya masih film-film itu juga lah. Masih film lokal dan jujur ya sekarang tuh udah sangat amat baik respon penonton Indonesia dalam artian dulu Om Indro Warko pernah bilang gini, kapan ya
bisa film Indonesia itu jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Diapresiasi Itu oleh dia. masyarakat Itu sebenarnya pertanyaan Indonesia gua itu. sendiri, Yes, gitu ya. Selanjutnya gimana tuh? Ya kalau menurut gue sekarang juga semua production house udah bergerak ke arah yang lebih baik, nyediain Betul. konten yang lebih baik, nggak cuman yang horor-horor sedikit-sedikit keramas, Iya. nggak kayak gitu-gitu lagi sekarang Iya, nggak. ada keramas-keramas, Iya. ngesot-ngesot gitu kan ya. Dan Itu konten konten gue males nonton. bener pak. Iya, Tapi kalau iya. jujur kalau konten horor sekarang Indonesia juga luar biasa banget sih. Terakhir Iya. filmnya Om Jokan tuh, Om Joko Anwar, Pengabdi Setan itu Oh, bisa, iya. wah bisa tembus ke festival-festival film dunia dan dapat standing applause. Oh gitu, Yes. yang Pengabdi Setan. Wah, Yes. gue jadi pengen nonton nih filmnya Iya dong. Pak Joko Anwar, Iya Pengabdi dong. Setan. Harus Pengabdi dong. Setan. Iya, keren. Terus kalau secara overall ya, kalau kita bicara film secara internasional nih, masih yang paling nomor satu apa nih bro sampai sekarang? Kalau tahun 2019 kemarin sih masih tetap Avengers Endgame ya. Avengers Endgame. Avengers. Kalau di Indonesia berapa juta? Tahu gak bro? Aduh, Tapi kayaknya memang nomor satu lah ya. 21 juta kalau nggak salah. 21 juta. 21 juta. penonton. Itu berarti berapa kali lipatnya? Berapa kali tayang itu ya? Nah, berapa kali lipat tuh? Dari 6 juta ya sekitar 3,5 kali lipat lah. Yang seharusnya padahal ini tuan rumahnya sendiri ini. Betul, tapi kita nggak bisa menyangkal namanya mainstream issue ya. Namanya juga mainstream issue, jadi semua orang gregetan gitu. Dan apalagi Avengers Endgame ya, aktor dan aktris Hollywoodnya semuanya berkumpul di situ. lebih general ya. Iyalah, betul. Jadi masih Avengers Endgame ya. Moga-moga tahun-tahun berikutnya kita punya perfilman ya, khususnya Makin film maju. makin maju lah ya. Yes. Perbanyaklah Dylan 2020 gitu kan, Dylan 2021 ya. Ya, bisa. Nanti Dilannya udah pakai WhatsApp dong. Dylan WhatsAppan bro. Udah nggak perlu nunggu lama. Jadi rindu itu udah nggak berat lagi. Betul. Iya, bener. Keren. Terus pertanyaan selanjutnya apa Neil? Nah, terus nih yang tadi udah banyak yang jadi pertanyaan juga nih. Ya. Soal kayak film-film apa aja sih yang bakal masih keburu tayang di 2020? Oke, pertanyaan bagus tuh. Wah, gue sebagai orang yang bekerja di bioskop juga berharap kalau semuanya masih on schedule. Tapi sayangnya kita juga udah mau di ujung September nih. Betul. Jadi Ya, secara logis banyak film-film yang udah ngeluarin statement untuk dimundurin ke 2021 sih, sayangnya gitu ya. Oke, termasuk Cuman- film-film lokal. Nah, juga. cuman ketika di film lokal mereka masih belum statement akan mundur di 2021. Oke. Jadi ya semoga nanti setelah reopening kita akan banyak konten-konten lokal terutama yang bisa ngedorong juga industri perfilman lagi. Oke, siap. Ya, moga-moga ya semua bisa segera tuntas. Yes. Kita semua bisa beraktivitas lagi. Nonton Amin. Gue udah gak sabar sih pengen nonton di bioskop guys. Khususnya di Cinepolis ya. Oke dong. Pasti nonton nih, datengin di Cinepolis gue nonton tuh. Kalau di daerah Jakarta berarti sudah ada di mana-mana lah ya Cinepolis nanti kalau begitu buka ya. Di mana-mana ada di Jakarta, Surabaya, Kendari, Lubuk Linggau, Prabu Muli, Bau-Bau, mana lagi tuh? Bau-bau, dua ada. Kupang kita Kupang. buka Ya, juga. bukan lah. Itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Iya, disikat semua. Timika juga ya. Timika tahun depan rencananya. Tahun depan Timika. Timika dan Merauke tahun depan. Ya, teman-teman yang di Timika siap-siap nih Cinepolis. Ya. Khususnya Bos Taufan akan segera datang. Semoga mengunjungi ya Anda doakan semua. semua proses pembangunannya lancar. Amin. Mungkin sebagai penutup ada apa Ada kira-kira sesuatu yang mau disampaikan, yang mau disampaikan oleh pesan-pesan Bos atau Taufan? kesan atau Buat keluh para kesah atau teman-teman apa kita terserah nih, bebas. penonton Gak apa-apa di sini. buat teman-teman movie goers, kita nyebutnya di Indonesia buat komunitas pecinta film adalah movie goers. Buat movie goers di Indonesia dimanapun, sabar, gua ngerti ketika lu nonton film dari layar handphone atau dari layar laptop, even dari TV lo yang pakai home theater, itu nggak akan bisa mengakomodir experience lu nonton di bioskop. Ya, jadi tolong doakan biar sama-sama bisa kita balik lagi nonton di bioskop dan dengar suara dibisikin all around you. Nah, itu. Oke, jadi USB. ketika satu film itu sekarang tuh dari masing-masing distributor atau production house akan ngasih satu IMB dan KDM. IMB dan KDM itu adalah kode untuk mengakses film itu bisa di transfer ke proyektor dulu ke server kita, baru nanti setelah itu diputar gitu. Jadi untuk tingkat keamanannya udah sangat baik dan tingkat simplify-nya juga simplicity-nya juga udah oke banget, nggak perlu nggak perlu jasa petugas pengantar film yang sangat amat beresiko Dulu kan suka diantar pakai motor gitu Betul kan. lah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu situs film ilegal gitu, sebenarnya di situ ada watermarknya.
Jadi ada watermarknya dari masing-masing distributor film. Misalnya film A yang punya adalah distributornya A gitu. Jadi ketika dia lihat, oh ini film gue udah tayang di situs ilegal, jadi mereka tinggal scan doang pakai software mereka dan ketahuan itu ada di bioskop ini, di kota ini, di sinema ini, sampai sedetail itu, sampai jam tayang pun tahu. Wah, jadi hati-hati juga ya teman-teman. Ini informasi dari sumber yang valid nih ya. Iya, karena ya itulah kenapa di Indonesia harus mulai menghargai lah karya hak cipta gitu. Setuju. Karena proses pembuatan film yang saya tahu adalah buah dari proses pemikiran yang nggak sebentar gitu, dan modal yang dikeluarkan pun nggak sedikit. Jadi betul. ya tolong dihargai karyanya lah. Nah, tapi lanjut dari pembajakan itu, teman-teman sabar sebentar ya. Ini ada Ini satu seru, lagi nih ya, yang gue suka pertanyakan saat nonton bioskop ya. Ada gambar orang rekam itu, terus kan keluar ada sanksinya. Tapi sebenarnya yang gue tanyain itu, pernah nggak sih ada yang ketangkep gitu ngerekam film? Pernah dong. Gitu? Pernah. Lu sendiri pernah nangkep salah satu Pernah. pelaku kayak gitu? Dan kita langsung bawa ke jalur hukum lah. Tanpa ada diingetin atau apa langsung gitu? Oh nggak ada, kita nggak bisa kompromi. Karena di situ sudah jelas dan kita juga sudah mengingatkan di trailer sebelum film diputar. Sebelum mulai kan biasanya tuh. Tapi kalau misal Instastory nih bro, kadang kan anak zaman sekarang nih kan biar ngehits Instastory kan cuma sempat sekilas. ada masalah juga tuh kalau nggak salah. Sempet dengar Itu tuh. undang-undang itu biasanya balik lagi ke yang punya film. Karena kita sebagai bioskop hanya tempat untuk Wadah nonton film. lah. Ya gitu loh. Jadi ketika ada orang yang ya kayak kemarin juga Avengers Endgame juga ada sampai ada hashtag no spoiler please gitu. Jadi kan Instastory atau apa Betul. story lainnya itu walaupun cuma sekilas aja juga nggak boleh berarti. sebenarnya kalau Instastory kan ya maksimal juga 30 detik ya. Kecuali lu Instastory selama satu film itu sampai titik baru lu kena. Berarti kalau Instastory 30 detik asal aja supaya orang-orang tahu nih gue lagi nonton film yang memang lagi ditunggu-tunggu dan gue jadi penonton pertama gitu kan. Kadang kan zaman sekarang ini kan kayak seneng gitu bikin iri yang lain gitu kan. Netizen Indonesia tuh udah pinter kok sekarang dalam artian mereka itu biasanya menginstastorikannya tiketnya gitu di dalam sinema atau lagi iklan sebelum film mulai sambil foto tiketnya juga biasanya sih sekarang lebih ke kayak gitu dan nggak yang di tengah film di tengah adegan mereka instastory udah nggak ada lah dan memang sebenarnya itu jadi masih beresiko lah, lebih baik jangan ya. Betul. Tiket aja ya kalau mau Instastory ya nggak apa-apa, itu juga udah cukup nge-trigger teman-teman lo buat nonton. Nah, mungkin pertanyaan gua berikutnya nih, dan mungkin yang terakhir nih, kecuali ada yang menarik lagi nih ya. Terakhir pertanyaan gua berikutnya, menurut Bos Taufan ya, untuk kedepannya nih ya, dunia perfilman ya, termasuk khususnya perbioskopan ya, ini arahnya bakal kemana nih? Karena kan terus terang gua sendiri tuh punya beberapa temen lah yang berkecimpung di dunia film juga nih, ya, termasuk productionnya nih. Kira-kira boleh ada pesan-pesan lah, maksudnya apakah ini akan terus berlanjut kok, nggak perlu khawatir dunia perfilman, bioskopan tidak akan pernah berakhir lah. Khususnya buat para yang memang film creatornya ini, produser-produsernya gitu kan ya. Dulu waktu pandemi flu Spanyol tahun 1920, industri bioskop baru mulai naik daun di Eropa. Dan buktinya sampai sekarang industri bioskop masih ada. Jadi untuk pandemi tahun ini kita semua optimis kalau orang pasti akan balik ke bioskop. Tetap akan ada film, pokoknya nggak ada matinya lah ya. Tetap akan ada. Karena juga balik lagi ya. Gue juga mencoba untuk nonton film dari layar TV, dari layar handphone dan dapat esensi ceritanya tapi nggak dapat experience ketika yang sama dan sebaik ketika kita nonton di bioskop. Setuju banget. Yes. Oke. Keren. Thank you banget Bos Taufan, Bos Bro Taufan ya. Ya, thank you for coming. Terima kasih. Mungkin dari Daniel ada pertanyaan terakhir? Udah selesai. Keren. Ya. Oke, cukup. Kalau gitu kita tutup aja. Oke, semua teman-teman. Nantiin video kita selanjutnya ya. Siapa di lagi? Dapat channel ya. Dapat channel Dapat channel karena dapat banget. Dapat banget. Ya, thank you semua. Thank you.